Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri dengan NIM 2019-210445. Di sini saya akan menjelaskan materi dari minggu kelima hingga minggu ketujuh. Yang pertama yaitu materi Foreign Exchange Derivatives. MNC biasanya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk bertransaksi internasional dan untuk melakukan hedging. Biasanya dalam melakukan hedging mereka menggunakan yaitu A. Currency future and forward, B. Currency option, C. Currency swap. Yang pertama, currency futures, di mana terdapat sebuah kontrak futures yang merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. Kesepakatan tersebut termasuk tanggal penyerahan di masa datang, harga yang dibayar di masa datang, dan jumlah mata uang yang akan ada di masa mendatang. Pengundang dari currency future sendiri adalah hedger dan spekulator. Hedger adalah orang yang membeli dan menjual kontrak future valuta asing untuk melindungi nilai mata uang lokal atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Misalnya seperti MNC, importir, eksportir, bank, dan broker. Kemudian spekulator adalah orang yang membeli dan menjual kontrak future mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kurs. Tidak jauh berbeda dari pasar future, pasar forward sendiri tidak memiliki batas dalam bergerak, jatuh temponya bisa dilakukan kapanpun, memiliki regulasi sendiri, transaksi lewat OTC ditanggung oleh pihak yang melakukan transaksi, dan perdagangannya dilakukan melalui telepon atau telex. Currency kedua ada currency option atau opsi valuta yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Currency option sendiri memiliki dua jenis, yaitu currency call option yang memberi hak ke pembelinya, bukan kewajiban, untuk membeli suatu valuta asing pada harga tertentu setiap saat selama umur opsi masih berlangsung. Yang kedua yaitu currency put option, di mana ini memberi hak kepada pembelinya untuk menjual suatu valuta asing tertentu pada setiap waktu selama umur opsi. Kemudian ada penerbit opsi yaitu writer yang harus menyerahkan valuta asing bila pemilik opsi meminta opsi tersebut atau membelinya bila pemilik opsi menyerahkannya. Kemudian ada strike price atau the exercise price, di mana harga pembeli opsi berhak untuk membeli atau menjual valuta asing yang didasari. Kemudian yang selanjutnya ada currency put option, merupakan kontrak yang memberi pemiliknya hak untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama periode tertentu. Put option valuta asing dibeli untuk mengantisipasi kurs spot dari valuta asing yang mendasari terjadinya depresiasi. Kemudian currency swap merupakan swap di mana satu pihak menyediakan sejumlah tertentu suatu mata uang bagi counterpartnya untuk ditukar dengan suatu jumlah mata uang yang senilai dalam mata uang yang beredar. Perantara dalam perjanjian swap adalah sebagai berikut. Pertama, swap bank merupakan lembaga keuangan yang membantu menyelesaikan swap. Swap bank mendapatkan keuntungan dari bid-ask spread yang dikenakan pada kupon swap. Kedua, swap broker adalah swap bank yang bertindak hanya sebagai agen tanpa mengambil posisi keuangan dalam transaksi swap. Yang terakhir yaitu swap dealer, merupakan swap bank yang mengambil posisi dalam transaksi sehingga swap dealer yang adalah menanggung resiko. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Tingkat inflasi sering bervariasi antar negara, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar yang menyesuaikan. Teori paritas daya beli atau PPP adalah sebuah teori yang mencoba untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan nilai tukar yang diharapkan dampak tingkat inflasi relatif pada nilai tukar dibahas secara umum. Ada dua bentuk teori PPP, yaitu absolute form of PPP, di mana bentuk absolut PPP didasarkan pada gagasan bahwa tidak adanya hambatan internasional sehingga konsumen akan mengalihkan permintaan mereka kemanapun harga berada terendah. Kemudian relative form of PPP, di mana bentuk relatif KPS memperhitungkan imper sebagai biaya transportasi dan pajak khusus negara.
Teori PPP sendiri relatif didasarkan pada gagasan ketika inflasi lebih rendah di satu negara dibandingkan negara lainnya, konsumen memiliki daya beli yang lebih besar di negara dengan inflasi yang lebih rendah daripada di negara yang inflasinya lebih tinggi. Bentuk relatif dari PPP dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana nilai tukar akan berubah dalam respon terhadap tingkat inflasi yang berbeda di dua negara. Kemudian ada teori International Fisher Effect atau IFE yang mengidentifikasi hubungan khusus antara perbedaan tingkat bunga nominal antara dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama periode tersebut. Dasar dari efek Fisher ini adalah gagasan bahwa penabung potensial di suatu negara harus mensyaratkan bahwa pengembalian mereka dari tabungan lokal melebihi tingkat inflasi yang diharapkan di negara itu. Jika teori IFE ini berlaku, maka negara-negara dengan suku bunga tinggi harus menunjukkan ekspektasi inflasi yang tinggi seperti yang dijelaskan oleh efek Fisher, sehingga mata uang negara-negara dengan ekspektasi inflasi yang relatif tinggi ini akan terdepresiasi. Hal ini berdasarkan teori PPP yang diadaptasi. Materi terakhir ada Managing Transaction Exposure. Exposure valuta asing menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan suatu mata uang karena adanya perubahan nilai tukar. Adapun 3 tipe dasar dari exposure valuta, yaitu yang pertama, Transaction Exposure merupakan perubahan berbasis akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Kedua, transaction exposure terjadi ketika nilai tukar berubah antara waktu ketika kewajiban tersebut timbul dan waktu ketika diselesaikan. Ketiga, economic exposure, perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan karena adanya perubahan yang tak terduga dalam nilai tukar. Lindung nilai forward valuta melibatkan pertukaran satu mata uang dengan kurs tetap pada beberapa waktu di masa depan. Untuk lindung nilai exposure transaksi sendiri, pembelian kontrak forward merupakan biaya pengganti atas ketidakpastian risiko kurs valuta asing. Kontrak forward menetapkan biaya di muka sehingga menghilangkan ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing. Kemudian ada real cost hedging yang dapat dihitung menggunakan cara biaya lindung nilai real utang sama dengan biaya nominal utang dengan lindung nilai dikurangi biaya nominal utang tanpa lindung nilai. Kemudian money market hedge merupakan money market yang melibatkan kontrak pinjaman dan sumber dana untuk melaksanakan kontrak tersebut guna melindungi nilai exposure. Biaya money market sendiri tergantung pada perbedaan bunga antar negara. Selanjutnya, option market hedge merupakan perubahan hak bukan kewajiban untuk mengeksekusi kontrak ketika jatuh tempo. Contohnya, dengan membeli call option valuta asing, perusahaan di Amerika Serikat dapat mengunci harga dolar dalam nilai maksimum atas hutang mata uang asing, atau dengan membeli put option valuta asing, sehingga perusahaan dapat mengunci harga dalam minimum dolar untuk piutang mata uang asing. Kemudian, lindung nilai pasar swap melibatkan pertukaran arus kas dalam dua mata uang yang berbeda. Dalam swap mata uang, satu perusahaan menyediakan nilai pokok tertentu dalam satu mata uang, bagi perusahaan lain dengan imbalan jumlah yang setara atau sepadan dalam mata uang yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Marco dengan NIM 2019-21056. Saya akan sedikit mereview tentang pembelajaran pada saat minggu kelima hingga minggu ketujuh. Baik, yang pertama pada minggu kelima kami membahas tentang derivatif valuta asing, di mana derivatif valuta asing ini adalah kontrak berhubungan dengan kontrak-kontrak mata uang, di mana pihak MNC ini memiliki beberapa kontrak untuk menahan atau mencegah nilai mata uang asing tersebut itu turun atau mungkin tetap di angka stabil.
dengan adanya derivatif ini, eh, MNC dapat mendapatkan uang, ya misalkan mereka melakukan ekspor ataupun impor itu dengan nominal yang tetap sama seperti pada saat mereka membeli atau melakukan transaksi, di mana transaksi ini di keep menggunakan prinsip seperti kontrak seperti forward kontrak sendiri itu seperti di mana nilai mata uang asing ini ditetapkan pada saat nanti di masa depan adalah tetap sama. Misalkan kita melakukan ekspor dan kita akan mendapatkan uangnya nanti, misal pihak dari importir dari pihak negara lain itu ingin jika uangnya itu nanti dibayarkan eh, beberapa bulan ke depan seperti itu. Tetapi dengan nilai kurs atau nilai mata uangnya tetap sama. Lalu selain eh, kontrak forward sendiri juga ada opsi mata uang, di mana opsi mata uang ini memiliki potensi di mana nilai mata uang ini masih bisa dilakukan transaksi sekarang ataupun nanti pada saat masa depan seperti itu. Lalu pada minggu ke-6 kita juga membahas tentang hubungan antara inflasi, nilai mata uang, dan suku bunga. Di sini kita juga banyak membahas tentang teori PP atau bahasa Indonesianya itu paritas daya beli, di mana eh, tingkat eh, beli sesuatu itu pasti kan ada beberapa pengaruh. Tentunya inflasi. Misalkan kita ingin membeli sebuah barang, tetapi di negara tempat produksi itu mengalami inflasi, otomatis harga dari barang yang ingin kita beli ini otomatis akan sangat drop atau uh, menguat. Jadi dimana kalau misalkan rupiah meningkat, otomatis dolar turun. Nah, misalkan rupiah sekarang adalah 14.000, tentunya bagi dolar itu cukup murah, yaitu 14.000. Tetapi bagi si pihak rupiah itu tidak terlalu mahal, jadi tidak bisa memiliki potensi di mana bagi pihak-pihak importir ini akan merasakan kerugiannya, di mana mereka harus membayar lebih dari yang mereka transaksikan. Lalu banyak pada saat antara hubungan inflasi dan uh, nilai nilai mata uang dan suku bunga itu juga ada yang mengalami, jika ada rupiah meningkat ini, ada beberapa pihak yang akan sangat diuntungkan tentunya, yaitu pihak-pihak ekspor, di mana pihak ekspor ini memiliki uh, kewenangan, di mana kalau misalkan nilai mata uang rupiah meningkat, otomatis mereka itu bisa mendapatkan keuntungan lebih dari impornya. Jadi misalkan rupiahnya di sini itu meningkat hingga 14.500 bagi para eksportir, otomatis mereka senang dong, keuntungan mereka meningkat daripada pada saat mereka eh, menjualnya tepat waktu atau menjualnya langsung pada saat nilai rupiah melemah seperti itu. Ada beberapa teori yang mendukung, yaitu seperti teori PP yang tadi saya jelaskan pertama. Ada juga teori IVE atau International Fishing Economy, dan itu saja. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan pada minggu terakhir perkuliahan, yaitu minggu ke-7, yaitu tentang mengelola uh, transaksi exposure. Transaksi exposure sendiri ini banyak membahas tentang uh, kebijakan transaksi exposure yang dari hedging, seperti itu bagaimana mencegah nilai mata uang ini tetap stabil,
Seperti tadi kasusnya pada pada kontrak forward. Kontrak forward sendiri kan sama saja dengan melakukan hedging, di mana agar dapat mempertahankan nilai mata rupiah. Transaksi exposure sendiri ini sama, di mana mereka itu ingin eh, nilai mata uang mereka ini tetap sama walaupun dibayarnya di kemudian hari. Mereka memperhitungkan, misalkan mereka ingin para eksportir ini eh, mengirimkan produk mereka ke luar negeri, tentunya tapi mereka tidak ingin mengambil uang itu terlebih dahulu. Jadi masih dalam bentuk misalkan dolar Singapura. Mereka mengekspor ke Singapura, lalu mereka otomatis menerima dolar Singapura, tapi mereka tidak mencairkan dalam bentuk rupiah pada hari itu juga, tapi ingin pada saat besok, mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, menunggu rupiah ini menguat, di mana nantinya pada dolar Singapura ini otomatis pada saat rupiah menguat harganya ini tetap sama, meningkat. Jadi si pihak eksportir ini menerima keuntungan seperti itu. Ada beberapa rumus yang pasti sangat dibutuhkan, seperti rumus penghitungan alternatif menggunakan kurs forward, ada yang menggunakan call option, ada juga yang tanpa melakukan hedging, dengan melakukan hedging. Semua ini memiliki keuntungannya masing-masing, di mana jika mereka ada money market, di mana mereka ini nanti bisa menentukan alternatif-alternatif mana yang akan sekiranya cocok bagi mereka agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Semuanya perkenalkan, nama saya Elvita Ayudiani dengan NIM 2019-210699. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman terkait materi pertemuan kelima hingga pertemuan ketujuh. Yaitu yang pertama ada pertemuan kelima membahas tentang bagian saya perdagangan mata uang berjangka. Di sini perusahaan atau individu dapat mengeksekusi pesanan untuk kontrak berjangka mata uang dengan menghubungi perusahaan pialang yang berfungsi sebagai perantara. Perintah untuk membeli atau menjual kontrak berjangka pada mata uang untuk mata uang tertentu dan tanggal penyelesaiannya tertentu dikomunikasikan ke perusahaan pialang tersebut yang pada gilirannya mengkomunikasikan pesanan ke CME. Lalu ada risiko kredit kontrak berjangka mata uang. Setiap kontrak berjangka mata uang memiliki kesepakatan antara klien dan lembaga clearing bursa, meskipun bursa belum mengambil posisi dalam transaksi. Dan selanjutnya ada membandingkan mata uang berjangka dan kontrak forward. Nah, kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak berjangka karena memungkinkan pelanggan untuk mengunci nilai tukar di mana uang tertentu dibeli atau dijual untuk tanggal tertentu di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya ada bagaimana MNC menggunakan mata uang berjangka. Nah, MNC ini memiliki posisi terbuka dalam mata uang asing, dapat mempertimbangkan untuk membeli atau menjual kontrak berjangka untuk mengimbangi posisi mereka. Yang dimana yang pertama pembelian futures untuk hutang lindung nilai. Lalu yang kedua menjual futures ke hedge receivable. Lalu yang ketiga menutup posisi future. Lalu untuk pertemuan ke-6 di sini bagian saya yang pertama adalah poin menurunkan tingkat inflasi yang diharapkan suatu negara. Pada tahun 1930-an, ekonomi Irving Fisher mengembangkan teori atau yang disebut sekarang itu yang disebut sebagai efek Fisher. Nah, yang mendefinisikan hubungan antara tingkat bunga minimal atau dikutip dan tingkat inflasi yang diharapkan. Lalu poin yang kedua, memperkirakan pergerakan nilai tukar yang diharapkan.
setelah tingkat inflasi yang diharapkan dari dua negara diturunkan dari tingkat bunga nominal atau berdasarkan efek Fisher internasional seperti yang baru saja dijelaskan. Teori PPP dapat diterapkan untuk memperkirakan bagaimana perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan akan mempengaruhi nilai tukar. Lalu, pada minggu ke-7, ada membahas tentang mengevaluasi keputusan masa lalu tentang lindung nilai piutang. Setelah transaksi piutang terjadi, MNC ini dapat mengevaluasi keputusan sebelumnya untuk melakukan lindung nilai atau tidak. Lalu, poin yang selanjutnya, ringkasan teknik hedging. Pada saat melakukan lindung nilai berjangka, lindung nilai ke depan atau lindung nilai pasar uang, MNC ini dapat memperkirakan dana atau dalam mata uang negara asalnya yang akan dibutuhkan untuk hutang masa depan atau dana yang akan diterimanya setelah mengkonversi piutang mata uang asing. Lalu poin yang selanjutnya adalah batasan lindung nilai. Meskipun exposure transaksi lindung nilai bisa efektif, strategi ini memiliki beberapa keterbatasan yang layak disebutkan di sini. Baik, segitu saja rangkuman pertemuan pada minggu ke-5 sampai minggu ke-7. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iqbal Ibrahim dengan NIM 2019-2107113. Di sini saya akan menyampaikan materi dari minggu ke-5 sampai dengan 7. Yang pertama yaitu materi derivatif valuta asing. Forward contract menentukan volume standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal tertentu. Kontrak semacam itu dapat dibeli oleh perusahaan untuk melindungi hutang atau dijual oleh perusahaan untuk melindungi piutang. Kontrak berjangka mata uang dapat dibeli oleh spekulan yang mengharapkan mata uang tersebut terapresiasi. Itu juga bisa dijual oleh spekulan yang mengharapkan mata uang itu untuk terdepresiasi. Jika mata uang terdepresiasi, maka nilai kontrak berjangka menurun, memungkinkan spekulan terakhir untuk mendapatkan keuntungan ketika mereka menutup posisi mereka. Kontrak berjangka pada mata uang tertentu dapat dibeli oleh perusahaan yang memiliki hutang dalam mata uang tersebut dan ingin melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan apresiasinya. Sebaliknya, kontrak ini dapat dijual oleh perusahaan yang memiliki piutang dalam mata uang tersebut dan ingin melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan depresiasi. Yang kedua yaitu materi hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Teori paritas daya beli menyatakan bahwa keseimbangan kurs akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi di antara dua negara. Teori paritas daya beli menerangkan hubungan sempurna antara tingkat inflasi relatif di antara dua negara dengan kurs mereka. Bentuk relatif paritas daya beli mempertimbangkan kemungkinan pasar yang tidak sempurna seperti biaya transportasi, biaya cukai, dan kuota. Versi ini menyatakan bahwa karena adanya ketidaksempurnaan pasar, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Namun, bentuk ini menyatakan bahwa tingkat perubahan harga barang kurang lebih akan sama jika diukur dalam mata uang yang sama, selama biaya transportasi dan batasan perdagangan lainnya tidak berubah. Teori dampak Fisher internasional ini menggunakan tingkat suku bunga sebagai pengganti perbedaan inflasi untuk menjelaskan mengapa kurs berubah sepanjang waktu. Namun teori ini sangat terkait dengan teori paritas daya beli, karena suku bunga seringkali sangat terkait dengan inflasi. Menurut dampak Fisher, tingkat suku bunga bebas risiko nominal mencakup tingkat pengembalian real dan taksiran inflasi. Jika investor dari seluruh negara menginginkan pengembalian yang sama, perbedaan tingkat suku bunga antar negara mungkin merupakan akibat dari perbedaan taksiran inflasi. Yang ketiga yaitu materi mengelola transaksi exposure. MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai sebagian besar transaksinya exposure atau secara selektif melakukan lindung nilai atas risiko tersebut. Beberapa MNC melakukan lindung nilai sebagian besar exposure transaksi mereka sehingga bahwa mereka dapat lebih akurat memprediksi masa depan mereka, arus kas masuk atau arus kas keluar, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai jumlah pembiayaan yang mereka butuhkan. Banyak MNC menggunakan lindung nilai selektif, di mana mereka pertimbangkan setiap jenis transaksi secara terpisah.
Untuk melindungi hutang, MNC dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. Kalau tidak, dapat menggunakan strategi lindung nilai pasar uang. Pada kasus ini, MNC meminjam mata uang negara asalnya dan mengkonversi hasilnya ke dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Akhirnya, MNC dapat membeli opsi panggilan pada mata uang asing. Untuk melakukan lindung nilai piutang, MNC dapat menjual kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing, atau dapat menggunakan lindung nilai pasar uang strategi. Dalam hal ini, MNC meminjam ke luar negara mata uang yang akan diterima dan mengubah dana menjadi mata uang negara asalnya dan pinjaman harus dilunasi oleh piutang. Akhirnya, MNC dapat membeli put opsi pada mata uang asing. Opsi mata uang lindung nilai memiliki keunggulan dibandingkan lindung nilai lainnya. Teknik di mana opsi tidak harus dilakukan. Namun, MNC harus membayar premi untuk membeli opsi mata uang, jadi fleksibilitas ini membawa biaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sigukumanireng dengan NIM 2019-210-727. Di sini saya akan mereview pemahaman saya mengenai materi manajemen keuangan internasional dari minggu yang kelima sampai dengan minggu yang ketujuh. Yang pertama yaitu kita mulai dari minggu yang kelima, yaitu mengenai derivatif valuta asing. MNC umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk melakukan transaksi internasional dengan keperluan lindung nilai atau hedging. MNC menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan currency future dan forward, ada currency option dan juga currency swap. Pengertian dari kontrak future sendiri yaitu merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa datang. Sedangkan kesepakatan dalam kontrak currency future itu pada umumnya berisi mengenai ada tanggal penyerahan, ada harga yang dibayar, dan jumlah mata uang. Selain itu juga, kita juga harus mempelajari adanya istilah-istilah yang harus kita tahu, terutama dalam penggunaan currency option. Yang pertama yaitu ada currency option atau opsi valuta, yaitu memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli ataupun menjual valuta asing, terutama pada harga tertentu ataupun sebelum tanggal jatuh tempo. Ada dua jenis currency option. Yang pertama yaitu ada currency call option dan ada currency put option. Currency call option itu memberi hak kepada pembelinya, bukan kewajiban untuk membeli suatu valuta asing pada harga tertentu setiap saat selama umur opsi. Sedangkan currency put option itu lebih kepada memberi hak ke pembelinya untuk dapat menjual suatu valuta asing tertentu, terutama pada setiap waktu dan selama pada posisi umum atau opsi. Selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui tentang apa sih pengertian dari swap. Swap sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak atau disebut dengan counterparties untuk saling tukar-menukar arus selama periode tertentu di masa yang mendatang. Swap bisa juga diversuskan dengan forward dan money market, di mana terjadi ketika suku bunga dan nilai tukar itu sangat berfluktuasi. Risiko pasar forward dan pasar uang tinggi sehingga kedua pasar tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Ada dua jenis bentuk utama swap, yaitu pertama ada swap suku bunga dan yang kedua adalah swap mata uang. Selanjutnya saya akan membahas tentang minggu ke-6, yaitu tentang penentuan nilai tukar. Di sini alat untuk mengukur pergerakan nilai tukar itu bisa menggunakan depresiasi berupa penurunan nilai mata uang dan ada apresiasi dengan menggunakan peningkatan nilai mata uang. Selain itu juga, kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang juga turut mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama yaitu ada laju inflasi atau relatif, yang kedua yaitu laju bunga relatif, ada tingkat pendapatan relatif, kemudian ada kontrol pemerintah, di mana kontrol pemerintah ini bisa melalui 4 cara, yaitu dengan hambatan jual beli valuta asing, ada hambatan perdagangan, intervensi atau pembelian dan penjualan dalam pasar falas, dan pengubah variabel-variabel makro seperti
adanya inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai minggu ke-7, yaitu tentang mengelola exposure transaksi. Di mana di sini kita harus mengetahui mengenai pengertian dari foreign exchange atau foreign exchange exposure. Di mana exposure sendiri merupakan atau exposure valuta asing sendiri menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan itu akan memperoleh kehilangan atau memperoleh ataupun kehilangan karena adanya perubahan nilai tukar. Kemudian ada 3 tipe dasar dari exposure valuta. Yang pertama itu ada translation export, yaitu adanya perubahan yang berbasis akuntansi terutama dalam laporan keuangan. Ada konsolidasi yang disebabkan oleh adanya perubahan nilai tukar. Kemudian yang kedua ada transaction exposure, yaitu terjadinya ketika nilai tukar berubah antara waktu ketika kewajiban tersebut timbul dan waktu ketika diselesaikan. Kemudian yang terakhir ada economics exposure, yaitu perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan dan adanya perusahaan karena perubahan yang tak terduga dalam nilai tukar. Selain itu juga kita juga harus mengetahui mengenai pengertian dari transaction exposure itu sendiri, yaitu mengacu pada adanya perubahan potensial terutama dalam nilai outstanding karena perubahan nilai tukar antara dimulainya kontrak dan kewajiban penyelesaian kontrak. Kemudian cakupan dari transaksi exposure tadi itu yaitu terdiri dari pembelian kredit dan penjualan kredit, kemudian ada pinjaman dan pemberian pinjaman terutama dalam mata uang asing, kemudian ada kontrak forward yang tidak dilindungi nilai. Selanjutnya itu kita juga harus mengetahui mengenai apa sih itu lindung nilai atau forward valuta, di mana melibatkan adanya pertukaran satu mata uang dengan kurs tetap pada beberapa waktu di masa depan untuk melindungi nilai exposure transaksi. Jadi pembelian kontrak forward ini merupakan biaya pengganti atas ketidakpastian risiko kurs valuta asing. Selain itu juga ada option market hedge, di mana memberikan perusahaan hak bukan kewajiban untuk dapat mengeksekusi kontrak ketika jatuh tempo. Dengan cara membeli call option valuta asing dan juga bisa dengan membeli put option valuta asing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dengan NIM 2019-210-785. Baik, saya di sini akan mereview dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada di bab 5, 6, dan juga bab 7. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan mereview dari bab 5. Di bab 5 ini kemarin kita sudah belajar mengenai materi derivatif valuta asing. Nah, dalam derivatif valuta asing ini perusahaan MNC atau multinational corporation menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk melakukan transaksi internasional, untuk melakukan lindung nilai. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk lindung nilai ini. Nah, yang pertama di sini ada currency future atau forward, kemudian yang kedua ada currency option, currency swap. Dan yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana di currency option ini ada call option dan juga put option. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan review untuk materi di bab 6. Baik, di minggu ke-6 kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Baik, dalam materi ini kemarin kita sudah mempelajari beberapa teori. Nah, untuk yang teori pertama kemarin kita belajar mengenai teori paritas daya beli atau purchasing power parity, yang dalam singkatannya itu adalah PPP. Nah, dalam teori PPP ini menyatakan bahwa keseimbangan kurs akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi di antara dua negara. Nah, teori paritas daya beli ini menerangkan hubungan yang sempurna antara tingkat inflasi yang relatif di antara dua negara dengan kurs mereka. Nah,
bentuk relatif PPP ini mempertimbangkan kemungkinan pasar yang tidak sempurna, seperti ada biaya transportasi, biaya masuk, dan juga biaya kuota. Nah, dalam versi ini menyatakan bahwa karena adanya ketidaksempurnaan pasar, harga dari sejumlah produk pada suatu negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Namun, dalam bentuk ini menyatakan bahwa tingkat perubahan harga barang kurang lebih akan sama jika diukur dalam mata uang yang sama, selama biaya transportasi dan biaya batasan perdagangan lainnya itu tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya, kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai teori dampak Fisher internasional atau International Fisher Effect. Dalam singkatannya yaitu IFE. Nah, dalam teori IFE ini, kemarin teori ini itu menggunakan tingkat suku bunga sebagai pengganti perbedaan inflasi. Nah, untuk menjelaskan mengapa kurs berubah sepanjang waktu, namun dalam teori ini sangat terkait dengan teori PPP karena suku bunga itu seringkali sangat terkait dengan tingkat inflasi. Nah, menurut dampak Fisher, tingkat suku bunga bebas resiko nominal mencakup tingkat pengembalian real dan taksiran inflasi. Nah, jika investor dari seluruh negara menginginkan pengembalian yang sama, perbedaan tingkat suku bunga antar negara mungkin merupakan akibat dari perbedaan taksiran inflasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan mereview materi dari bab 7. Di bab 7 kemarin kita sudah mempelajari mengenai mengelola taksiran, mengelola transaksi exposure. Baik, dalam materi ini, perusahaan multinational corporation atau MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai sebagian besar transaksinya exposure atau secara selektif melakukan lindung nilai atas risiko tersebut. Nah, beberapa MNC melakukan lindung nilai sebagian besar exposure transaksi mereka sehingga bahwa mereka dapat lebih akurat memprediksi masa depan mereka dari arus kas masuk atau arus kas keluar dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai jumlah pembiayaan yang mereka butuhkan. Nah, banyak MNC menggunakan lindung nilai selektif, di mana mereka mempertimbangkan setiap jenis transaksi secara terpisah. Untuk melindungi hutang, MNC dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. Jika tidak, MNC dapat menggunakan strategi lindung nilai pasar uang. Nah, pada kasus ini, MNC itu meminjam mata uang negara asing asalnya dan mengonversi hasilnya ke dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Akhirnya, MNC dapat membeli opsi panggilan pada mata uang asing. Nah, untuk melakukan lindung nilai piutang, MNC dapat menjual kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing, atau dapat menggunakan lindung nilai pasar uang strategi. Nah, dalam hal ini, MNC itu meminjam ke luar negara mata uang yang akan diterima dan mengubah dana menjadi mata uang negara asalnya. Peminjam, di mana di sini peminjam itu harus dilunasi oleh piutang. Akhirnya, MNC ini dapat membeli put opsi pada mata uang asing. Opsi mata uang lindung nilai memiliki keunggulan dibandingkan lindung nilai lainnya, di mana opsi tidak harus dilakukan. Namun, MNC harus membayar premi untuk membeli opsi mata uang, jadi lebih fleksibilitas ini membawa biaya. Baik, sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahida Afifi dengan NIM 2019-210788. Di sini saya akan mereview kembali materi pada pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima yaitu kita mempelajari tentang foreign exchange derivative. Nah, perusahaan MNC itu umumnya yaitu menggunakan pasar spot dan pasar forward dalam melakukan transaksi internasional untuk melakukan lindung nilai. Nah, ada beberapa cara yang digunakan oleh MNC, yaitu yang pertama ada cara yaitu dengan menggunakan currency future forward, kemudian yang kedua ada currency option dan swap. Nah, seperti yang kita pelajari pada sebelumnya, yaitu di dalam currency option itu ada dua cara, yaitu ada call option dan ada juga put option. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pertemuan ke-6. Baik, selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-6 yaitu kita belajar mengenai purchasing power. Nah, pada teori paritas daya beli atau purchasing power parity atau PPP yaitu menyatakan bahwa keseimbangan kurs itu akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi di antara dua negara. Nah, teori paritas daya beli ini itu menerangkan hubungan sempurna antara tingkat inflasi relatif di antara dua negara dengan kurs mereka. Nah, bentuk relatif PPP ini mempertimbangkan kemungkinan pasar yang tidak sempurna seperti biaya transportasi, kemudian biaya masuk, dan kuota. Versi ini menyatakan bahwa karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Baik, untuk selanjutnya yakni pada pertemuan ke-7 yaitu kita membahas tentang policy for hedging. Nah, MNC itu dapat memilih untuk melakukan lindung nilai sebagai besar transaksi exposurnya atau secara selektif itu melakukan lindung nilai atas resiko tersebut. Nah, beberapa MNC itu melakukan lindung nilai sehingga mereka dapat lebih akurat memprediksi masa depan mereka, yaitu seperti masa depan arus kas masuk maupun arus kas keluar, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai jumlah pembiayaan yang mereka butuhkan. Kemudian banyak MNC juga yaitu menggunakan lindung nilai selektif, di mana mereka mempertimbangkan setiap jenis transaksi secara terpisah. Nah, untuk melindungi hutang, MNC dapat membeli kontrak berjangka. Baik, sekian penjelasan yaitu mengenai materi pada pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuridaya dengan NIM 2019-210-805. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan ke-5 sampai dengan pertemuan ke-7. Yang pertama yaitu materi pada pertemuan ke-5. Nah, pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak forward pada mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antara perusahaan dan lembaga keuangan seperti komersial bank untuk menukar sejumlah mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu atau yang disebut dengan kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Ketika MNC mengantisipasi masa depan, kebutuhan atau penerimaan mata uang asing di masa depan, mereka dapat mengatur kontrak forward untuk mengunci tingkat di mana mereka dapat membeli atau menjual mata uang itu. Hampir semua MNC besar menggunakan kontrak forward sampai batas tertentu. Konsumen dan perusahaan kecil jarang menggunakan kontrak forward ini. Dalam kasus di mana bank tidak mengenal perusahaan dengan baik atau tidak sepenuhnya mempercayainya, bank dapat meminta agar korporasi melakukan setoran awal sebagai jaminan bahwa ia bermaksud untuk memenuhi kewajibannya. Setoran seperti itu disebut kompensasi keseimbangan, biasanya tidak membayar bunga. Kontrak forward juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari MNC sendiri. Perusahaan multinasional menggunakan kontrak forward untuk melindungi nilai impor mereka. Mereka dapat menguji tingkat di mana mereka memperoleh mata uang yang dibutuhkan untuk membeli impor tersebut. Kemampuan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar dapat menciptakan peluang biaya dalam beberapa kasus. Korporasi juga menggunakan pasar forward untuk mengunci tingkat di mana mereka dapat menjual mata uang luar negeri. Strategi ini digunakan untuk lindung nilai terhadap kemungkinan mata uang tersebut terdepresiasi dari waktu ke waktu.
Seperti halnya banyak bank besar yang berfungsi sebagai perantara untuk transaksi spot di pasar luar negeri, sehingga mereka juga berfungsi sebagai perantara untuk transaksi forward. Bank-bank ini mengakomodasi pesanan oleh MNC untuk membeli sejumlah mata uang tertentu di masa mendatang dan pada nilai tukar tertentu. Mereka juga mengakomodasi pesanan oleh MNC untuk dijual sejumlah mata uang tertentu pada waktu mendatang dan pada nilai tukar tertentu. Selanjutnya materi pada pertemuan ke-6. Tingkat inflasi sering bervariasi antar negara. Nah, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar menyesuaikan. Salah satu teori yang paling populer dan kontroversial dalam keuangan internasional adalah teori paritas daya beli atau PPP, yang mencoba untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan nilai tukar, yang diharapkan dampak tingkat inflasi relatif pada nilai tukar dibahas secara umum. Nah, konsumen dan perusahaan di negara dengan inflasi tinggi meningkatkan impor mereka untuk alasan yang sama. Kedua, kekuatan ini memberikan tekanan ke bawah pada mata uang negara dengan inflasi tinggi. Teori PPP mengemukakan gagasan bahwa inflasi yang relatif tinggi memberikan tekanan ke bawah pada nilai mata uang, tetapi lebih spesifik tentang sejauh mana mata uang akan melemah sebagai respon terhadap inflasi yang tinggi. Bentuk relatif KPS memperhitungkan impor sebagai biaya transportasi dan pajak khusus negara. Keputusan untuk membeli produk di suatu negara versus negara lain mungkin sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan harga produk-produk yang sebanding tersebut dari waktu ke waktu. Nah, dengan asumsi bahwa biaya transportasi dan ketidaksempurnaan pasar lainnya tetap ada, tidak berubah. Nah, teori PPP ini relatif didasarkan pada gagasan bahwa ketika inflasi lebih rendah di suatu negara dibandingkan dengan yang lain, konsumen memiliki daya beli yang lebih besar di negara dengan inflasi yang lebih rendah daripada di negara yang inflasi lebih tinggi. Untuk memanfaatkan pembelian yang relatif lebih tinggi ini, kekuasaan mereka mengalihkan pembelian mereka ke negara dengan inflasi yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir, materi pertemuan ke-7. Nah, opsi panggilan mata uang memberikan hak untuk membeli sejumlah mata uang tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, namun tidak seperti kontrak berjangka. Opsi panggilan mata uang tidak mewajibkan pemiliknya untuk membeli mata uang pada harga tersebut. MNC memiliki fleksibilitas untuk membiarkan opsi kadaluarsa dan memperoleh mata uang pada kurs spot yang ada saat utang jatuh tempo. Namun perusahaan harus menilai apakah keuntungan dari lindung nilai opsi mata uang sepadan dengan harganya dibayar untuk itu. Nah, arus kas keluar dolar dari hutang lindung nilai dengan opsi beli tidak diketahui secara pasti pada saat opsi tersebut dibeli. MNC tidak mempertimbangkan untuk menggunakan opsi beli sampai hutang euro sebenarnya jatuh tempo. Arus kas keluar dolar sebagai akibat dari hutang dapat ditentukan setelah hutang jatuh tempo dan kurs spot pada saat itu diketahui. Nah, arus kas keluar ini termasuk harga yang dibayarkan untuk mata uang serta premi yang dibayarkan untuk opsi panggilan. Jika kurs spot euro saat hutang jatuh tempo kurang dari harga pelaksanaan, MNC akan membiarkan opsi tersebut kadaluarsa karena dapat membeli euro dalam valuta asing pasar pada kurs spot. Nah, sebuah MNC dapat memilih teknik yang optimal untuk hutang lindung nilai dengan mengikuti langkah-langkah, yaitu seperti yang pertama, karena masa depan dan masa depan lindung nilai serupa. Nah, MNC hanya perlu mempertimbangkan mana dari dua teknik yang lebih disukai. Nah, yang kedua, ketika membandingkan lindung nilai forward atau futures dengan lindung nilai pasar uang, MNC dapat dengan mudah menentukan lindung nilai mana yang lebih diinginkan karena arus kas keluar dolar terkait dengan setiap lindung nilai dapat ditentukan dengan pasti. Kemudian MNC dapat menentukan distribusi estimasi arus kas keluar dolar yang dihasilkan dari currency call lindung nilai opsi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.